I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semua, perkenalkan saya Khoiriski Amanda dari Pendidikan Sejarah Rombel 1A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas mind mapping konsep dasar pendidikan sejarah yang diampu oleh Bapak Ganda. Nah, secara sederhana, pengajaran sejarah diartikan sebagai suatu sistem belajar mengajar sejarah. Pengajaran sejarah berkaitan dengan teori-teori kesejarahan. Berbeda dengan ilmu sejarah, pembelajaran sejarah atau mata pelajaran sejarah dalam kurikulum sekolah memang tidak secara khusus bertujuan untuk memajukan ilmu atau untuk menelurkan calon ahli sejarah. Karena dalam penekanannya, pengajaran sejarah tetap terkait dengan tujuan pendidikan yang pada umumnya yaitu untuk turut membangun kepribadian dan sikap mental siswa. Sejarah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Yang kedua yaitu melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metode keilmuan. Yang ketiga yaitu menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. Yang keempat, menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan mendatang. Yang kelima yaitu menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta akan tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional. Pendidikan sejarah berkenaan dengan upaya memperkenalkan peserta didik terhadap disiplin ilmu sejarah. Oleh karena itu, kualitas seperti berpikir kronologis, pemahaman sejarah, kemampuan analisis dan penafsiran sejarah, kemampuan penelitian sejarah, kemampuan analisis isu dan pengambilan keputusan atau yang sering disebut di dalam bahasa Inggris yaitu historical issues analysis and decision making menjadi tujuan penting dalam pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah adalah cabang ilmu pengetahuan yang bertugas untuk mengembangkan potensi manusia melalui penanaman kesadaran sejarah dan pengembangan kemampuan berpikir historis. Berpikir historis adalah kemampuan untuk memahami dan menganalisis secara kritis berbagai fenomena historis dan interpretasi para sejarawan terhadapnya. Dengan demikian dapat dibedakan dan dipilah antara fakta dan dengan hasil interpretasi serta kepentingan di sebaliknya. Dewasa ini pengembangan berpikir historis di Indonesia diarahkan terutama baru pada kemampuan peserta didik di dalam berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik, memahami perubahan dan keberlanjutan, serta menemukan signifikansi dan relevansi fenomena historis bagi kehidupan masa kini. Kesadaran sejarah adalah kemampuan reflektif dan proyektif terhadap pengalaman dan pemahaman masa lampau untuk dijadikan landasan dalam menjalani masa kini serta paduan menuju masa depan. Kesadaran sejarah baik tradisional, peneladanan, kritis maupun genetik
akan bermuara pada terbentuknya identitas diri sosiokultural dan nasional yang kokoh, sehingga dapat menentukan kemana langkah hidup yang harus diarahkan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Sebelum melaksanakan pendidikan, para pendidik perlu memperkokoh landasan pendidikannya, mengingat hakikat pendidikan sendiri adalah humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia. Maka para pendidik perlu memahami hakikat manusia adalah salah satu landasannya. Konsep hakikat manusia yang dianut pendidik adalah berimplikasi terhadap konsep dan praktek pendidikannya. Dalam bidang pengajaran sejarah terdapat 3 faktor yang harus dipahami tentang materi sejarah. Yang pertama adalah hakikat fakta sejarah, yang kedua adalah hakikat penjelasan dalam sejarah, dan yang ketiga adalah hakikat interpretasi dalam sejarah. Pendidikan sejarah juga harus bersifat ilmiah dan siswa perlu bimbingan dalam berpikir, tetapi tafsiran dan penilaian tidak boleh dipaksakan karena dapat mematikan daya pikir siswa. Pembelajaran sejarah sendiri adalah bagaimana cara untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, kecintaan terhadap bangsa, jati diri dan budi pekerti kepada peserta didik. Buku pelajaran sejarah hendaknya disusun dengan ketentuan-ketentuan ilmiah yang berlandaskan pada tujuan pendidikan nasional agar para peserta didik tidak bosan dan malas untuk belajar sejarah. Melalui proses belajar sejarah bukan semata-mata menghafal fakta, siswa dapat mengenal kehidupan bangsanya secara lebih baik dan mempersiapkan kehidupan pribadi dan bangsanya yang lebih siap untuk jangka selanjutnya. Sementara itu, menurut Kruk berpendapat bahwa pengajaran sejarah bangsa merupakan upaya terbaik untuk memperkuat kesatuan nasional dan untuk menanamkan semangat cinta tanah air dan jiwa patriotik. Menurut Sartono Kartodirjo menyatakan peranan strategis pengajaran sejarah dalam rangka pembangunan bangsa menuntut suatu penyelenggaraan pengajaran sejarah sebagai pemahaman dan penyadaran sehingga mampu untuk membangkitkan semangat pengabdian yang tinggi, penuh rasa tanggung jawab serta kewajibannya. Kepekaan terhadap sejarah akan melahirkan aspirasi dan inspirasi untuk melaksanakan tugasnya sebagai warga negara. Tujuan mempelajari sejarah tidaklah sama dengan tujuan sejarah, menyangkut persoalan didaktis dan juga filsafat. Tujuan pelajaran sejarah merupakan bagian dari tujuan pendidikan. Sejarah sebagai bahan pelajaran harus disusun searah dengan dasar dan tujuan pendidikan nasional. Anak didik harus mampu menemukan nilai-nilai yang ada pada materi sejarah yang dipelajarinya dan mampu merekonstruksi hubungan antar nilai-nilai yang terkandung dalam materi pelajaran sejarah tersebut, baik dalam konteks hubungan antar nilai-nilai yang terdapat dalam materi sejarah yang disampaikan secara parsial maupun hubungannya dengan nilai-nilai yang terjadi pada saat ini. Sebab pengalaman-pengalaman dalam sejarah bukan hanya untuk sekedar diketahui, tetapi diharapkan dapat dipakai kembali untuk memperbaiki usaha-usaha di masa yang akan datang. Materi ini saya dapatkan dari sumber buku dan jurnal, yaitu Hakikat Pendidikan Sejarah yang dapat diakses di internet, sehingga diharapkan materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan untuk memenuhi tugas konsep dasar pendidikan sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila terdapat kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 카메라